Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpah ruahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Fadilah Khairani SPD MPD dan Ibu Devianti Pangestu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Liananda Agustina dengan NPM 21130530077. Kemudian ada rekan saya Dwi Nur Ajijah dengan NPM 21130530178. Kemudian ada rekan saya Alif Kurniadi Hilabi dengan NPM 21053053038. Dan rekan saya yang terakhir ada Messi Arsyita dengan NPM 21130533300. Baik teman-teman, langsung saja disimak presentasi kami hari ini mengenai silabus, karena nanti di akhir bakal ada sesi pertanyaan. Langsung saja kepada Alif Kurniadi Hilabi, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Lia. Di sini saya akan membacakan materinya. Yang pertama tentang definisi silabus. Pada dasarnya merupakan pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian yang berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, dan alokasi waktu untuk memberikan gambaran pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Prinsip pengembangan silabus, sebagaimana ditetapkan oleh Departemen Nasional, ada beberapa prinsip yang harus dikembangkan dalam silabus, diantaranya yaitu prinsip ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, teknik atau konseptual, dan luas. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Messi. Baik, terima kasih kepada Saudari Alif. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tahap pengembangan silabus. Yang pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan, tiga perbaikan, empat pemantapan, dan lima penilaian. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan silabus. Selanjutnya, yang pertama mengisi identitas, yang kedua menulis standar kompetensi, yang ketiga menulis kompetisi dasar, yang keempat mengidentifikasi materi pembelajaran, yang kelima mengembangkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, 6 merumuskan indikator pencapaian kompetensi, 7 penilaian, 8 menentukan waktu, dan ke-9 menentukan sumber belajar. Selanjutnya, komponen silabus. Yang pertama, standar kompetensi adalah kompetensi yang dapat ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, kompetensi dasar yaitu kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk memenuhi standar kompetensi pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, indikator yaitu karakteristik yang harus ditampilkan siswa untuk menunjukkan dirinya bahwa telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Yang keempat, materi pokok pembelajaran berupa sumber belajar yang harus dipelajari untuk menguasai kompetensi dasar mata pelajaran. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Dwi Nur Azizah. Baik, terima kasih Saudari Messi. Selanjutnya materi akan saya lanjutkan. 5. Kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan siswa dalam menguasai kompetensi dasar atau mata pelajaran. 6. Penilaian yaitu suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang di dalamnya terdapat unsur pencapaian. 7. Alokasi waktu yaitu sesuai yang disesuaikan oleh pengajar pada peserta didik untuk mata pelajaran selama penyelenggara pendidikan di tingkat pendidikan. Selanjutnya, adapun format silabus. Format ini berkaitan dengan bentuk silabus, sedangkan sistematika berkaitan dengan urutan penyajian komponen silabus. Format silabus sebaiknya disusun dalam bentuk matriks atau bukan naratif, untuk mempermudah dalam melihat keterhubungan antara komponen-komponen yang ada. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami, saya serahkan kepada moderator. Pada Lia, dipersilakan.
Baik, terima kasih Dwi Nur Aziza. Sekian teman-teman materi kami mengenai silabus dan langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait pembahasan kami pada hari ini silahkan komentar di Vklas yang telah disediakan oleh Ibu Fadila Khairani dan Ibu Devianti Pangestu. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.